Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi SAMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas D, dan kepada semua teman-teman yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bab 13, yaitu mengenai sistem akuntansi penerimaan kas. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM 24013010296. Perkenalkan, nama saya Hilwa Alfa Izati Darsono dengan NPM 240130110102998. Perkenalkan, nama saya Brendo Firmansyah dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Ade Zakaria Zulkarnain dengan NPM akhir 187. Perkenalkan, nama saya Maulana Firki Farezi dengan NPM 24013010201. Definisi dari sistem akuntansi penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu prosedur atau catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai sumber, terutama dari penjualan tunai dan pelunasan piutang, yang siap dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sistem ini menangani transaksi-transaksi yang menyebabkan bertambahnya saldo kas tunai atau rekening bank perusahaan, baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang dapat segera digunakan. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua, prosedur penerimaan dari cash on delivery sale atau COD sales. Yang ketiga, prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Penerimaan kas dari over the counter sale. Penerimaan kas dari over the counter sale adalah proses penerimaan pembayaran langsung dari pembeli yang datang ke perusahaan untuk membeli barang secara tunai. Prosedur penerimaan kas ini melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Yang kedua, bagian kas menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, kartu kredit atau kartu debit. Yang ketiga, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kelima, bagian kas menyetorkan kas yang diterima ke bank. Yang keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang terakhir, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Jika pembayaran berupa cek pribadi, bank penjual akan mengurus proses clearing cek tersebut. Jika pembayaran menggunakan kartu debit, bank penerbit kartu kredit menambahkan saldo rekening giro penjual setelah dipotong biaya administrasi. Untuk pembayaran dengan kartu debit, saldo rekening giro perusahaan penjual bertambah secara otomatis sesuai nilai penjualan. Penerimaan kas dari COD sales. Penerimaan kas dari COD atau cash on delivery sales adalah proses penerimaan pembayaran tunai yang terjadi saat barang dikirim dan diterima oleh pembeli melalui jasa pengiriman seperti kantor pos atau perusahaan angkutan umum. Prosedur penerimaan kas dari COD sales melibatkan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, pembeli memesan barang melalui surat atau media lain yang dikirimkan melalui kantor pos. Yang kedua, penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan mengisi formulir COD sales. Yang ketiga, kantor pos pengirim mengirim barang beserta formulir COD sales sesuai instruksi penjual ke kantor pos penerima. Yang keempat, kantor pos penerima memberitahukan kepada pembeli bahwa barang COD telah diterima. Yang kelima, pembeli melakukan pembayaran sejumlah yang tertera pada formulir COD sales ke kantor pos penerima. Yang keenam, kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli setelah pembayaran diterima dan mengkonfirmasi penerimaan kas kepada kantor pos pengirim. Yang terakhir, kantor pos pengirim memberitahukan kepada penjual bahwa transaksi COD telah selesai dan penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. COD sales ini merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran serta memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. Di sini saya akan menjelaskan prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Penerimaan kas dari credit card sale adalah prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi.
Kartu kredit memudahkan pembeli dalam pembayaran dan penjualan dalam penagihan. Kartu kredit menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kartu kredit bank, yang kedua ada kartu kredit perusahaan, yang ketiga ada kartu kredit bepergian dan hiburan. Nah, kartu kredit bank ini contohnya bisa Visa, Mastercard, dan lain-lain. Diterbitkan bank umum, digunakan untuk transaksi retail dan online. Contohnya pembayaran di toko, restoran, atau e-commerce. Mohon maaf, e-commerce. Yang kedua ada kartu kredit perusahaan, corporate credit card, yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan operasional karyawan, misalnya pembelian bahan kantor, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain, dan memiliki limit khusus dan sistem pelaporan terpisah. Yang ketiga ada kartu kredit perjalanan dan hiburan. Contohnya Amex dan Dinner Club yang terfokus pada transaksi travel, hotel, dan hiburan, sering dilengkapi fasilitas reward atau poin. Nah, perbedaan dari 3 kartu kredit ini apa sih? Dari kartu kredit bank, biaya merchant fee lebih tinggi, rekonsiliasi otomatis via sistem bank. Yang kedua ada kartu perusahaan, perbedaannya itu di verifikasi limit dan tujuan pengeluaran, laporan bulanan ke Departemen Keuangannya langsung. Terus yang ketiga kartu kredit bepergian dan hiburan, atau biasa disebut travel. Nah, penanganan kurs valuta asing jika transaksi internasional, claim rewards. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan fungsi yang terkait. Fungsi terkait dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama fungsi sekretariat, yang kedua ada fungsi penagihan, yang ketiga ada fungsi kas, yang keempat ada fungsi akuntansi, dan kelima ada fungsi pemeriksaan intern. Nah, fungsi sekretariat ini adalah, fungsi sekretariat bertanggung jawab atas penerimaan cek dan surat pemberitahuan, remittance, advance, yang dikirimkan melalui pos dari para debitur. Setelah menerima dokumen tersebut, sekretariat membuat daftar surat pemberitahuan berdasarkan dokumen yang diterima, lalu meneruskannya ke bagian terkait untuk proses selanjutnya. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pembayaran yang masuk terdokumentasi dengan baik sebelum diteruskan ke bagian kas atau akuntansi. Nah, yang kedua ini ada fungsi penagihan. Fungsi penagihan bertugas melakukan penagihan kepada debitur berdasarkan daftar piutang yang harus ditagih, yang biasanya dibuat oleh fungsi akuntansi. Penagihan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh karyawan perusahaan atau melalui pengiriman faktur. Setelah menerima pembayaran, biasanya pembayaran ini berupa cek, nota, dan lain-lain. Bagian penagihan menyerahkan cek tersebut ke bagian kas dan surat pemberitahuan ke bagian akuntansi untuk mencatat atau pencatatan dan pengurangan saldo piutang. Yang ketiga ada fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab menerima cek atau uang tunai dari fungsi sekretariat jika pembayaran diterima via pos, atau dari fungsi penagihan jika pembayaran diterima langsung. Setelah menerima kas, bagian kas harus segera menyetorkan seluruh penerimaan tersebut ke bank pada hari yang sama. Fungsi kas juga harus mengeluarkan kwitansi sebagai bukti penerimaan kas pada debitur. Oleh karena itu, rekonsiliasi bank sangat diperlukan. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab mencatat seluruh penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas, serta melakukan pengurangan saldo piutang pada kartu piutang. Fungsi ini juga membuat laporan keuangan terkait transaksi penerimaan kas dan memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Nah, yang kelima ini ada fungsi pemeriksa intern. Fungsi pemeriksa intern bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara periodik atas penerimaan kas. Pemeriksa intern melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Selain itu, pemeriksaan intern juga melakukan audit atas prosedur penerimaan kas untuk mencegah terjadinya kecurangan atau
penyalahgunaan wewenang. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk. Nah, manfaat utama laporan ini adalah untuk mengetahui kategori atau jenis produk mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar. Lalu manfaat yang kedua yaitu membantu dalam pengelolaan stok dengan fokus pada produk yang paling laris. Lalu yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan strategis terkait pemasaran, produksi, dan pengembangan produk. Selanjutnya yang kedua, ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Prosedur umum penerimaan kas dari penjualan tunai melibatkan beberapa fungsi, yaitu ada fungsi penjualan yang menerima order dan membuat faktur penjualan tunai. Yang kedua, fungsi kas yang menerima pembayaran tunai dari pembeli. Lalu yang ketiga, fungsi gudang yang menyiapkan barang. Lalu yang keempat, fungsi pengiriman yang menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu yang terakhir yaitu fungsi akuntansi yang mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dalam jurnal. Lalu selanjutnya ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama yang jangka waktu tertentu. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama untuk menentukan harga jual produk. Dengan mengetahui harga pokok produk yang dijual, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang tepat dan kompetitif. Lalu yang kedua yaitu memantau realisasi biaya produksi, yaitu informasi harga pokok produk yang dihitung untuk periode tertentu, membantu manajemen memantau apakah biaya produksi yang sebenarnya dikeluarkan sesuai dengan anggaran atau rencana produksi. Nah, yang selanjutnya yaitu nama dan alamat pembeli. Fungsi nama dan alamat pembeli sendiri yaitu untuk mendukung analisis penjualan dan evaluasi performa bisnis. Data pembeli membantu dalam menganalisis pola pembelian, mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran, serta mengetahui area dengan penjualan tinggi atau rendah untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada kuantitas produk yang dijual. Nah, kuantitas produk yang dijual ini manfaatnya yaitu yang pertama untuk evaluasi strategi bisnis, yaitu kuantitas penjualan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan distribusi. Nah, yang kedua, pengaruh terhadap pendapatan dan keuntungan. Semakin besar kuantitas produk yang terjual, semakin besar potensi pendapatan dan keuntungan perusahaan, asalkan harga jual dan biaya produksi tetap terkendali. Baik, yang selanjutnya ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Jadi dengan mencatat nama wiraniaga dalam data penjualan, perusahaan itu dapat yang pertama melacak Key Performance Indicator atau KPI setiap wiraniaga untuk mengetahui nilai penjualan yang mereka hasilkan. Lalu yang kedua yaitu untuk mengevaluasi efektivitas strategi penjualan dan memberikan umpan balik atau motivasi yang tepat kepada wiraniaga. Lalu yang ketiga untuk menyusun laporan penjualan yang akurat dan sebagai bukti pertanggungjawaban usaha. Baik, yang terakhir pada slide ini yaitu ada otorisasi pejabat yang berwenang. Nah, pembagian wewenang yang jelas. Sistem otorisasi mengatur pembagian wewenang antar fungsi atau pejabat. Jadi salah satu manfaatnya yaitu pembagian wewenangnya itu jelas, dan sistem otorisasi itu mengatur pembagian wewenang antar fungsi atau pejabat, sehingga tidak ada satu orang yang memegang tanggung jawab penuh atas seluruh tahap transaksi. Hal ini itu menciptakan pengawasan silang, internal check yang meningkatkan akurasi dan integritas data. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen apa saja yang digunakan. Yang pertama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Pada dokumen faktur penjualan tunai ini dapat digunakan untuk merekam data mengenai nama pembeli dan alamat pembeli, tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga satuan, jumlah harga, nama dan kode wiraniaganya. Faktur penjualan tunai diisi oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Lalu yang selanjutnya ada register kas atau cash register tab. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara
mengoperasikan mesin register kas atau cash register. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Nah, yang selanjutnya ada credit card sales slip. Ya, dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau biasa disebut dengan merchant yang menjadi anggota kartu kredit bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa. Dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Nah, yang selanjutnya ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Selanjutnya ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD, melukiskan faktur penjualan COD, tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos atau perusahaan angkutan umum, dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Tembusan faktur penjualan COD digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada bukti stor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti stor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti stor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Baik, yang selanjutnya ada rekap beban pokok penjualan atau rekapitulasi beban pokok penjualan. Nah, dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode, misalnya 1 bulan. Data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom jumlah harga dalam kolom pemakaian. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan. Jadi catatan akuntansi yang digunakan itu ada 5. Yang pertama ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang dijual selama jangka waktu tertentu, dalam jurnal penjualan disediakan satu kolom untuk setiap jenis produk guna meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Lalu ada jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Lalu yang ketiga ada kartu persediaan. Nah, dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Lalu yang terakhir ada kartu gudang. Nah, kartu gudang ini, yaitu catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem itu yang pertama ada prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Lalu yang kedua, prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dan
pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dan fungsi pengiriman. Yang ketiga ada prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu yang keempat ada prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Lalu yang kelima ada prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Lalu yang keenam ada prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Lalu yang terakhir ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur pengendalian internal. Unsur pertama itu ada organisasi. Organisasi terdiri juga dari beberapa unsur pengendalian internal. Yang pertama ada fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan yang merupakan bagian dari operasi perusahaan dan bertanggung jawab atas terjadinya penjualan harus dipisahkan secara tegas dari fungsi kas yang bertugas menyimpan dan mengelola uang tunai. Pemisahan ini sangat penting untuk menciptakan sistem check dan balance internal di mana setiap penerimaan kas dari penjualan tunai akan melalui dua fungsi yang berbeda sehingga mengurangi resiko kecurangan. Lalu yang kedua ada fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang bertugas mencatat dan melaporkan transaksi keuangan juga harus dipisahkan dari fungsi kas. Pemisahan ini bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, terutama uang tunai, dan memastikan bahwa data akuntansi yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Dengan memisahkan fungsi ini, perusahaan dapat mencegah karyawan untuk menutupi kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi. Lalu yang ketiga ada transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Jadi setiap transaksi penjualan tunai harus melibatkan beberapa fungsi yang berbeda dalam perusahaan. Tidak boleh ada satu fungsi pun yang menangani seluruh proses transaksi dari awal hingga akhir. Keterlibatan berbagai fungsi ini menciptakan sistem pengecekan internal di mana pekerjaan setiap fungsi diperiksa oleh fungsi lainnya, sehingga meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan. Selanjutnya unsur pengendalian internal yang nomor 2 yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dibagi jadi beberapa. Yang pertama ada penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Jadi proses penjualan tunai dimulai dengan penerimaan pesanan dari pembeli yang harus diotorisasi oleh fungsi penjualan. Otorisasi ini diwujudkan dalam bentuk penerbitan faktur penjualan tunai yang merupakan dokumen resmi yang mencatat detail transaksi penjualan. Faktur ini tidak hanya menjadi bukti penjualan, tetapi juga memberikan wewenang kepada fungsi penerimaan kas untuk menerima pembayaran, fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang, dan fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi tersebut. Lalu yang kedua ada penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Jadi ketika pembayaran dilakukan oleh pembeli, fungsi penerimaan kas harus memberikan bukti penerimaan kas. Otorisasi penerimaan kas ini biasanya dilakukan dengan membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas. Cap lunas dan pita register kas ini berfungsi sebagai bukti bahwa pembayaran telah diterima dan memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu yang ketiga itu ada penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Jadi dalam transaksi penjualan yang menggunakan kartu kredit bank,
merchant perlu melakukan keabsahan dan ketersediaan dana pemegang kartu kredit. Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan transaksi, merchant harus meminta otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Proses otorisasi ini dapat dilakukan secara online dengan menggunakan alat khusus atau dengan memeriksa daftar hitam pemegang kartu kredit. Lalu yang selanjutnya ada penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Setelah pembayaran diterima, fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada pembeli sebagai bukti bahwa barang telah diserahkan. Fungsi pengiriman harus membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Bukti ini kemudian digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi penjualan, termasuk pengakuan pendapatan dan pengurangan ketersediaan. Lalu yang selanjutnya ada pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Jadi setiap pencatatan dalam catatan akuntansi harus didasarkan pada dokumen sumber yang sah dan valid. Dalam konteks penjualan tunai, faktur penjualan tunai merupakan dokumen sumber utama. Keabsahan dokumen sumber ini harus didukung oleh dokumen-dokumen lain yang relevan, seperti berita register kas dan harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Lalu yang terakhir ada pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Jadi hanya karyawan yang memiliki wewenang yang spesifik yang diperbolehkan untuk melakukan pencatatan ke dalam catatan akuntansi. Setelah melakukan pencatatan, karyawan tersebut harus memberikan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melacak setiap perubahan dalam catatan akuntansi dan memastikan akuntabilitas. Lalu unsur pengendalian internal yang terakhir itu ada praktik yang sehat. Nah, jadi praktik yang sehat itu yang pertama ada faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Nah, jadi untuk memastikan pengendalian yang efektif atas transaksi keuangan, formulir penting seperti faktur penjualan tunai harus memiliki nomor urut tercetak. Nomor urut ini memungkinkan perusahaan untuk melacak penggunaan setiap formulir dan memastikan bahwa tidak ada formulir yang hilang atau digunakan secara tidak sah. Fungsi penjualan bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan setiap faktur penjualan tunai. Lalu yang kedua ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Jadi seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai sebaiknya disetorkan ke bank sesegera mungkin, idealnya pada hari yang sama atau paling lambat pada hari kerja berikutnya. Penyetoran yang cepat ini memungkinkan perusahaan untuk membandingkan catatan kas perusahaan dengan catatan bank atau rekening koran bank untuk memverifikasi akurasi dan mendeteksi adanya perbedaan atau kesalahan. Proses ini yang dikenal sebagai rekonsiliasi bank merupakan alat pengendalian yang penting. Lalu yang terakhir ada perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Selain penyetoran ke bank, perusahaan juga perlu melakukan perhitungan fisik saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara teratur dan tidak terduga. Perhitungan ini dilakukan oleh fungsi pemeriksaan intern dan bertujuan untuk mencegah penggelapan atau penyalahgunaan kas. Dalam proses ini, jumlah kas yang ada secara fisik dibandingkan dengan catatan kas untuk memastikan kesesuaian. Lalu yang selanjutnya yang saya akan bahas mengenai sistem penerimaan kas dari piutang. Sumber utama penerimaan kas bagi perusahaan manufaktur umumnya berasal dari penjualan kredit, sementara penjualan tunai memberikan kontribusi yang lebih kecil. Untuk memastikan dana dari piutang benar-benar diterima oleh perusahaan dan bukan pihak yang tidak berwenang, sistem pengendalian internal yang baik menjadi krusial. Perusahaan dianjurkan untuk menerima pembayaran dari debitur dalam bentuk cek atau giro biliet yang atas nama perusahaan, sehingga dana langsung masuk ke rekening bank perusahaan. Selain itu, cek yang diterima harus segera disetorkan ke bank dalam jumlah penuh. Terdapat beberapa metode penerimaan kas dari piutang, termasuk melalui penagihan perusahaan,
POS dan logbook collection plan. Namun, praktik terbaik yang dianjurkan adalah mewajibkan debitur membayar menggunakan cek atas nama perusahaan. Langkah ini secara signifikan mengurangi risiko penggelapan dana oleh individu yang tidak berhak. Selanjutnya adalah cancel check di Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu sebelumnya, cancel check adalah cek yang sudah diproses oleh bank atau lembaga terkait dan tidak dapat digunakan lagi. Di sini terdapat perbedaan antara penggunaan cancel check di Amerika Serikat dan di Indonesia. Di sini dalam sistem perbankan di Amerika Serikat, cancel check ini dikembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek tadi dan digunakan sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam cek. Sebagai bukti bahwa bank telah melakukan pembinaan dana, maka bank tersebut akan memfotokopi atau menggandakan cancel check tadi dan akan menyimpan sebagai arsip transaksi bank tersebut. Baik, di sini cancel check di Indonesia berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat tadi. Jadi sistem perbankan di Indonesia ini tidak mengembalikan cancel check kepada nasabah yang telah mengeluarkan cek. Namun cancel check ini disimpan oleh bank sebagai bukti transaksi. Karena sistem perbankan di Indonesia tidak menyediakan bukti pembayaran berupa cancel check, maka pihak yang menerima pembayaran atau di sini nasabah berkewajiban untuk membuat bukti dokumenter yang menunjukkan telah diterimanya kas dari pembayar atau ya dalam di sini yaitu bank. Baik, di sini terdapat dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan maksud pembayaran yang dilakukan. Biasanya berupa tembusan bukti kas keluar atau BKK yang disertakan dengan cek dan dikirimkan melalui penagih perusahaan atau pos. Dokumen yang kedua adalah daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, maka fungsi sekretariat akan bertugas membuat amplop surat, kemudian memisahkan surat pemberitahuan dengan cek, dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. Dokumen yang ketiga ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Jadi fungsi setor dibuat rangkap 3. Bukti setor dibuat rangkap 3 dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas piutang ke bank. Dokumen yang terakhir yaitu kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Kwitansi ini sebagai tanda penerimaan kas dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer. Jadi kwitansi ini banyak digunakan di Indonesia karena di Indonesia tidak menggunakan cancel check sebagai bukti pembayaran. Itu tadi merupakan penjelasan dari kami kelompok 6 tentang bab 13 mengenai sistem akuntansi penerimaan kas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.